Halo teman-teman semuanya, kita akan belajar bersama mengenai rancangan penelitian sosial. Dalam hal ini tentunya penelitian bidang sosiologi. Sebelum kita memasuki materi, saya ingin bertanya nih, ada kabar apa di sekitar dunia sosial kita? Apakah kalian sudah terbiasa untuk mengamati fenomena-fenomena sosial yang ada di sekitar kalian? Tentu saja saya berharap kalian sudah mulai terbiasa untuk mengamati kejadian-kejadian dan fenomena-fenomena sosial yang ada di sekitar kalian. Karena itu adalah tujuan utama kalian belajar sosiologi pada umumnya dan penelitian sosial pada khususnya. Mari kita mulai materi ini dengan sebuah pertanyaan. Apa sih sebenarnya ilmu pengetahuan itu menurut kalian? Kan banyak sekali tuh mata pelajaran yang kalian dapatkan di SMA. Ada yang dari rumpun ilmu pengetahuan alam, ada yang dari rumpun ilmu pengetahuan sosial, ada yang dari rumpun bahasa dan sastra. Nah, pertanyaan saya, apa sih sebenarnya pengetahuan yang kalian setiap hari dapatkan di sekolah ini? Dan dari mana pengetahuan itu berasal? Tentu saja ilmu pengetahuan itu sendiri tidak lain tidak bukan adalah hasil penelitian yang sahih dan diterima oleh banyak orang sehingga menjadi sebuah ilmu pengetahuan itu. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak tiba-tiba ada dan sudah begitu adanya isinya, tetapi tentunya ilmu pengetahuan itu berkembang berdasarkan hasil dari penelitian yang sahih yang diterima oleh kita semua sehingga itu menjadi kita sepakati sebagai ilmu pengetahuan tertentu. Misalkan sosiologi itu adalah hasil dari penelitian-penelitian yang sahih di dunia sosial, interaksi antar manusia, antar kelompok, dan fenomena sosial lainnya yang disatukan menjadi sebuah rumpun ilmu yang disebut ilmu pengetahuan sosiologi itu sendiri. Jadi sangat penting proses penelitian ini sebagai proses di mana dia menghasilkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Untuk itulah kita belajar mengenai penelitian sosial. Nah, ilmu pengetahuan tadi itu tentunya disebarluaskan entah itu melalui seminar, melalui perkuliahan, melalui proses pembelajaran seperti yang kita lakukan di sekolah, atau melalui sumber-sumber literasi seperti jurnal hasil penelitian, buku, atau mungkin video di YouTube kalau zaman sekarang ya, atau di TikTok, di Instagram yang berisikan ilmu pengetahuan itu sendiri sehingga itu menyebar luas dan bisa dipelajari oleh setiap orang tentunya. Nah, berbicara tentang sumber literasi nih, tentunya sumber literasi yang paling tradisional dan yang paling utama adalah buku nih. Saya ingin bertanya pada kalian, berapa sih buku yang kalian baca dalam 1 tahun selain buku paket pelajaran? 10? Di bawah 10? 5? Mungkin? 3? Atau 1? Tentunya saya berharap kalian terbiasa dan cukup banyak membaca buku, karena itu adalah salah satu sumber inspirasi dan sumber ilmu pengetahuan itu sendiri. Lalu yang sudah mungkin baca beberapa buku apa saja itu? Fiksi, novel, komik, atau majalah, atau buku-buku yang lainnya? Tentunya apa saja itu jenisnya, tetap saja akan memberikan sesuatu pengetahuan pada kalian. Dan saya bangga untuk kalian yang suka membaca buku atau menonton YouTube yang isinya mengajarkan tentang pengetahuan itu sendiri. Tapi teman-teman, ternyata ada sebuah kegiatan lain yang lebih hebat dari belajar atau membaca atau mengkonsumsi pengetahuan. Apa itu? Yaitu tadi pembahasan kita di awal, meneliti. Karena melakukan penelitian itu bukan hanya sekedar
mengkonsumsi ilmu pengetahuan itu sendiri, tapi bisa jadi kita mengembangkan bahkan memproduksi pengetahuan-pengetahuan baru dan berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Karena saya berharap kalian bisa terbiasa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi persoalan, dan juga menanggapi peluang yang akan kalian hadapi di masa depan nanti yang mungkin sangat jauh berbeda dengan dunia kita saat ini. Nah, dari tadi kita sudah berbicara penelitian. Sebenarnya apa sih penelitian itu sendiri? Ini ada beberapa tokoh. Menurut Marzuki, penelitian itu adalah usaha untuk mengumpulkan, mencari, menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah. Jadi ada sebuah masalah, untuk membaca masalah itu dan mungkin menyelesaikan masalah itu, kita mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta-faktanya mengenai masalah itu, sehingga menjadi lebih jelas. Dan kita bisa mengusulkan sebuah solusi alternatif ataupun menawarkan sebuah inovasi. Yang kedua, menurut Supranto, penelitian adalah kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Hampir mirip sebenarnya di sini. Cuma Supranto menambahkan penekanan bahwa tidak cuma memperoleh fakta-fakta, tapi juga ada prinsip-prinsip dan ada juga caranya. Caranya harus sabar dan hati-hati serta harus sistematis. Jadi meneliti itu selain menemukan fakta-fakta, menemukan prinsip-prinsip dasar. Artinya dari beberapa fakta itu disimpulkan menjadi sebuah prinsip, sebuah teori katakanlah. Dan caranya harus sabar, hati-hati, dan sistematis. Nah, dengan kita belajar bersama mengenai penelitian dan mungkin kita bisa berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan, saya berharap nama-nama kalian ada di buku-buku seperti nama-nama mereka ini, Marzuki, Supranto, di buku-buku pelajaran. Atau minimal kalian bisa menggunakan dasar pemikir seorang peneliti ini untuk menghadapi masalah kehidupan kalian sehari-hari, sehingga bisa melihat, memandang, dan menghadapi suatu masalah itu dengan lebih baik. Lalu, apa sih manfaat atau kegunaan penelitian itu sendiri? Pertama, tentunya seperti yang ada di definisi penelitian itu sendiri ya tadi, yaitu untuk menemukan fakta atau pengetahuan baru. Jadi sebuah penelitian itu berpotensi untuk menemukan fakta-fakta yang belum kita ketahui dan pengetahuan-pengetahuan yang belum manusia ketahui. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan itu tidak terbatas, sedangkan kemampuan manusia untuk menangkap ilmu pengetahuan itu ya masih terbatas gitu. Jadi masih banyak fakta-fakta dan pengetahuan yang mungkin kita tidak tahu. Lalu yang kedua adalah membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Tentunya ketika ada ilmu pengetahuan yang sudah ada, contohnya sosiologi, dengan seringnya dilakukan sebuah penelitian sosial dan terkumpul menjadi berbagai macam penelitian sosial, akan membina dan mengembangkan si ilmu pengetahuan sosiologi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah manfaatnya adalah menjadi kontributor dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Sebelum kita membahas bagaimana caranya melakukan sebuah penelitian, hal pertama yang harus kita pahami adalah kita harus tahu bagaimana sih cara berpikir seorang peneliti itu. Yang pertama, seorang peneliti itu harus skeptis atau menanyakan bukti atau fakta atas sebuah pernyataan. Jadi ketika ada sebuah pernyataan itu tidak dicerna secara mentah-mentah, tetapi dia berusaha untuk mencari bukti dan fakta atas pernyataan tersebut untuk
membuat dirinya yakin bahwa itu adalah pernyataan yang benar. Lalu yang kedua, analitis. Ketika ada sebuah pernyataan dan itu sudah ada faktanya, ada buktinya bahwa itu benar, dia akan menganalisis pernyataan atau persoalan tersebut, menghubungkannya dengan pernyataan lain, dengan persoalan lain, dengan teori. Itu dia proses analisis. Lalu yang ketiga, seorang peneliti harus kritis. Artinya dia harus selalu menggunakan logikanya dan menimbang secara objektif berdasarkan data-data dan akal sehat. Nomor 4, seorang peneliti itu harus jujur. Kadang ketika kita meneliti sebuah penelitian tertentu, keinginan kita itu muncul untuk menambahkan data atau merubah data atau menambahkan pendapat pribadi agar hasil penelitiannya sesuai dengan keinginan kita. Nah, seorang peneliti itu tidak boleh seperti itu. Kita harus jujur dan apa adanya. Walaupun mungkin kita membuat sebuah hipotesis, hasil penelitiannya kemungkinan seperti ini, tapi data-datanya tidak seperti itu, ya sudah, kita laporkan apa adanya. Jangan merubah data-data menjadi sesuai dengan pendapat dan keinginan kita. Dan yang terakhir adalah terbuka. Artinya, kita sebagai seorang peneliti harus bersedia memberikan bukti penelitian kita dan siap menerima pendapat dari orang lain. Ternyata, untuk melakukan sebuah penelitian itu ada syarat-syaratnya, teman-teman. Apa saja syaratnya? Ada 3. Pertama, sistematis. Sistematis artinya harus menurut pola tertentu dari yang paling sederhana sampai yang kompleks, sehingga tercapai tujuan yang efektif dan efisien. Artinya, dia harus ada tahap-tahapannya yang pasti dan tidak boleh dibolak-balik tahapannya. Misalkan kita cari data dulu, setelah dapat datanya baru bikin judul penelitian dan bikin latar belakang, bikin rumusan masalah. Tidak bisa seperti itu. Harus dari awal, dari membuat latar belakang masalah dulu dan sebagainya, nanti kita bahas mengenai prosedur ilmiah itu sendiri. Yang kedua, dia harus terencana. Penelitian itu harus dilaksanakan dengan sengaja dan langkah-langkahnya harus sudah dipikirkan sebelumnya. Jadi tidak bisa kita mendadak karena kita sedang wawancara kelompok sosial tertentu misalkan, lalu tiba-tiba kepikiran, wah kayaknya dibuat penelitian dengan judul ini. Tidak bisa seperti itu, tapi harus dari awal sudah direncanakan kapan, waktunya, siapa saja yang akan kita teliti, seberapa jauh ruang lingkup penelitian kita, itu harus direncanakan dari awal. Dan yang terakhir tadi adalah mengikuti prosedur ilmiah, yaitu melakukan prinsip-prinsip untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, apa itu prosedur ilmiah? Mari kita bahas di slide selanjutnya.